Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Fadia dengan NIM 20200100122 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya membuat video pembelajaran untuk kelas 4, tema 3, materi IPA tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Semangat untuk belajar ya! Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai bentuk dan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Bagian-bagian pada tumbuhan itu ada 5. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, dan yang kelima ada buah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Nah, letaknya itu berada di ujung tumbuhan itu sendiri. Nah, bagian dari akar itu terdapat 4. Yang pertama itu ada tudung akar. Yang kedua, ada ujung akar. Yang ketiga, ada batang akar. Dan yang keempat, ada rambut akar. Nah, yang pertama kita bahas mengenai tudung akar. Nah, tudung akar adalah bagian akar yang melindungi ujung akar saat tumbuh menembus tanah. Nah, posisi tudung akar ini berada di bagian ujung akar. Kemudian ada ujung akar. Ujung akar merupakan bagian akar paling muda. Nah, bagian ini seperti tunas dan akan terus tumbuh. Kemudian ada batang akar. Batang akar merupakan bagian akar yang berada di tengah-tengah antara pangkal akar dan ujung akar. Bagian akar ini akan berkembang dan tumbuh bercabang-cabang. Selanjutnya ada rambut akar. Nah, rambut akar itu memiliki ukuran kecil dan tipis dengan fungsi memperluas daerah penyerapan air dan zat makanan. Lalu, apa ya fungsi dari akar itu? Nah, di sini terdapat 3 fungsi akar. Yang pertama, untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan untuk memperkokoh tumbuhan. Nah, adik-adik tahu tidak kalau akar itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis? Nah, kita lihat bersama ya. Yang pertama, ada akar berdasarkan bentuknya. Yang kedua, ada akar berdasarkan sifat dan fungsi khusus. Kita lihat yang berdasarkan bentuknya. Nah, di situ terlihat bahwa berdasarkan bentuknya itu akar dibagi menjadi 2, ada akar tunggang dan akar serabut. Nah, kemudian berdasarkan sifat dan fungsi khusus dapat dibedakan menjadi 4. Nah, yang pertama ada akar gantung, yang kedua ada akar pelekat, yang ketiga ada akar tunjang, dan yang keempat ada akar nafas. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada akar berdasarkan bentuknya. Nah, di sini ada akar tunggang. Ciri dari akar tunggang itu apa ya? Nah, kita lihat bahwa ciri dari akar tunggang itu yang pertama, memiliki akar pokok. Yang kedua, akar pokok bercabang-cabang. Dan contoh dari tumbuhannya itu ialah tumbuhan dikotil atau berkeping 2. Contoh tanamannya itu ada pohon mangga, ada pohon jeruk, ada tanaman tomat, dan lain sebagainya. Coba kita lihat ya, gambar akar tunggang itu seperti apa. Nah, jadi gambar akar tunggang itu seperti ini ya. Selanjutnya, akar serabut. Ciri dari akar serabut itu berbentuk seperti serabut. Terus, bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Kemudian, semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Adapun contoh tumbuhan dari akar serabut itu
adalah tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Contoh tumbuhannya itu seperti padi, jagung, rumput teki, dan lain sebagainya. Kita lihat bersama ya, gambar dari akar serabut itu seperti apa. Nah, jadi gambar dari akar serabut itu seperti ini. Selanjutnya, ada akar berdasarkan sifat dan fungsi khusus. Kita bahas yang pertama, ada akar gantung. Apa sih pengertian dari akar gantung? Akar gantung adalah akar yang berasal dari batang tanaman yang tumbuh dan berkembang ke bawah, sehingga menggantung di udara. Nah, akar gantung akan tumbuh panjang menuju ke tanah untuk mencari sumber air dan zat hara. Fungsi dari akar gantung yaitu untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Kita lihat bersama ya, gambar dari akar gantung itu seperti apa. Nah, gambar dari akar gantung itu seperti ini. Jadi, contoh dari tumbuhan akar gantung itu ada pohon beringin. Yang kedua, ada akar pelekat. Nah, akar pelekat adalah akar yang tumbuh di sepanjang batang tumbuhan dan berfungsi untuk menempel pada tembok atau tumbuhan lain. Nah, akar pelekat terdapat pada tanaman yang tumbuh memanjat dan merambat. Contoh tumbuhannya itu ada daun sirih. Kita lihat gambarnya. Nah, jadi ini pohon dari daun sirih. Akarnya melekat di batang. Yang ketiga, ada akar tunjang. Nah, akar tunjang adalah akar yang tumbuh dan berkembang di atas permukaan tanah. Nah, akar ini keluar dari batang pohon dan dahan paling bawah. Contoh tumbuhan dari akar tunjang adalah pohon bakau. Kita lihat bersama ya gambarnya seperti apa. Nah, kita lihat jadi gambarnya seperti ini. Yang terakhir ada akar napas. Bentuk dari akar ini memiliki banyak celah untuk jalan masuk udara, berfungsi membantu pernapasan tumbuhan. Adapun contoh tanaman dari akar napas ialah pohon kayu api. Kita lihat bersama ya gambarnya seperti apa. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Pohon kayu api itu memiliki akar napas. Apa sih yang dimaksud dengan batang? Batang adalah tempat pelekatan daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi sebagai alat pengangkut atau alat transportasi zat hara dalam tumbuhan untuk menopang tumbuhan. Terus fungsi batang yang kedua yakni sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang pertama, batang basah. Batang basah itu adalah batang yang lunak dan berair. Contoh tanamannya itu ada tanaman bayam. Sedangkan batang berkayu adalah batang yang umumnya kuat dan keras. Hal itu karena sebagian besar bagian terdiri atas kayu. Contoh dari batang berkayu ada pohon jati dan pohon nangka, dan masih banyak lagi tentunya contoh dari batang berkayu. Kemudian jenis batang yang terakhir ada batang rumput. Kalau batang rumput itu batangnya tidak keras, dan juga batang rumput itu memiliki ruas-ruas yang nyata dan sering sekali berongga. Adapun contoh dari tumbuhan yang memiliki batang rumput adalah tanaman padi dan tanaman rumput. Pembahasan akar dan batang sudah selesai. Kemudian ada bagian tumbuhan yang ketiga, yakni daun. Nah, kalau daun itu terdiri dari tangkai daun, pelepah, tulang daun, dan helai daun.
Adapun fungsi dari daun adalah sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis, kemudian sebagai alat pernapasan tumbuhan, dan tempat terjadinya penguapan. Jenis daun juga dapat dibedakan menjadi dua jenis adik-adik. Yang pertama, ada jenis daun berdasarkan jumlah layan daun. Yang kedua, ada jenis daun berdasarkan susunan tulang daun. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu ya. Daun berdasarkan jumlah layannya itu ada dua. Yang pertama ada daun tunggal dan yang kedua ada daun majemuk. Daun tunggal adalah daun yang memiliki satu helaian pada setiap tangkainya. Contoh tanamannya itu ada tanaman mangga, tanaman tebu, terus ada tanaman daun pisang. Kemudian ada daun majemuk. Kalau daun majemuk itu tangkainya bercabang-cabang dan setiap dari satu tangkai itu terdapat lebih dari satu helaian daun. Nah, contoh tanamannya itu ada tanaman daun kelor, terus ada tanaman daun salam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan susunan tulang daun dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada daun menyirip, terus ada daun menjari, kemudian ada daun melengkung dan daun sejajar. Kalau daun menyirip itu, contoh tanamannya ada mangga, rambutan, jambu, nangka, dan lain-lain. Kalau daun menjari, contoh tanamannya yakni daun pepaya, singkong, daun jeruk, dan lain-lain. Kalau daun melengkung, contoh tanamannya itu ada daun sirih, daun eceng gondok, daun gadung, dan lain-lain. Kalau daun sejajar itu contoh tanamannya ada daun jagung, padi, rumput teki, dan lain-lain. Bagian-bagian tumbuhan selain akar, batang, daun, ada juga bunga. Nah, fungsi dari bunga itu adalah sebagai perhiasan tumbuhan dan sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Adapun struktur dari bunga itu ada kelopak bunga, ada ovarium, ada tangkai putik, ada kepala putik, ada kepala sari, tangkai sari, dan mahkota bunga. Dan yang terakhir ada buah. Nah, buah itu merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik dan biasanya berbiji. Nah, fungsi dari buah itu sendiri ialah sebagai pelindung biji. Nah, buah juga terdapat bagian-bagiannya. Ada daging buah, ada biji, ada tangkai buah, dan kulit buah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Semangat belajar!